Pernah kepikiran gak sih gimana caranya sebuah ide bisa bertahan ribuan tahun? Dari pesan yang ada di handphone kita sekarang sampai tulisan-tulisan kuno di atas batu. Nah, kali ini kita bakal telusuri perjalanan yang luar biasa banget tentang gimana manusia merekam dan menyebarkan pengetahuan. Sebuah kisah yang ternyata nyambung banget ke dunia digital kita hari ini. Kutipan ini benar-benar mengubah perspektif loh. Kita sering ngerasa hidup di zaman yang serba baru kan? Tapi gimana kalau saya bilang masalah banjir informasi dan gimana cara kita ngaturnya itu bukan hal baru sama sekali. Ini adalah tantangan yang udah ada dari berabad-abad yang lalu. Yuk kita lihat buktinya? Oke, untuk ngerti masa kini, kita harus balik dulu ke permulaan. Jauh sebelum ada buku atau komputer, coba bayangin sebuah dunia di mana satu-satunya cara nyimpen informasi itu cuma diingatan. Gimana ya, manusia pertama kali mecahin masalah ini dan bikin ide-ide mereka jadi abadi? Coba deh lihat ini. Mungkin kelihatannya sederhana ya, tapi ini adalah sebuah revolusi. Ini belum tulisan seperti yang kita kenal sekarang, tapi proto-tulisan. Label tulang ini kemungkinan besar adalah daftar inventaris. Cara pertama untuk nempelin data permanen ke sebuah benda fisik. Ini lompatan yang luar biasa banget dari ingatan yang bisa hilang ke catatan yang abadi. Nah, dari simbol-simbol sederhana, kita loncat ke sistem penulisan yang sesungguhnya. Aksara paku di atas lempengan tanah liat. Ini mengubah segalanya. Tiba-tiba, sebuah peradaban bisa punya hukum yang kompleks, kontrak bisnis yang detail, sampai birokrasi yang rumit. Ini adalah fondasi masyarakat yang terorganisir, semua karena kemampuan untuk menyimpan informasi yang kompleks. Dan coba tebak apa yang terjadi selanjutnya. Masalah yang sama persis kayak yang kita hadapi sekarang. Kebanyakan informasi. Makin banyak tulisan berarti makin banyak dokumen. Ini menciptakan kebutuhan akan organisasi. Lahirlah perpustakaan dan arsip pertama. Tempat lempengan-lempengan ini diatur berdasarkan subjek. Bisa dibilang ini Google versi kuno, awal dari manajemen informasi. Inovasi selanjutnya ini bukan soal apa yang ditulis, tapi soal formatnya. Ini adalah perubahan desain yang sangat mendasar, yang merevolusi cara manusia mengakses pengetahuan selamanya. Sebelum ada buku, kan adanya gulungan. Dan itu ribet banget. Kamu harus buka seluruh gulungan cuma buat nemuin sesuatu. Terus muncullah kodeks. Pada dasarnya format buku modern dengan halaman-halaman yang dijilid. Ini sebuah revolusi. Tiba-tiba kamu bisa dengan cepat lompat ke bab manapun. Riset dan nyari referensi jadi jauh lebih efisien. Kodeks itu kayak user interface yang jauh lebih baik untuk informasi. Dan lihat deh. Ini indah banget kan? Selama lebih dari 1000 tahun, kodeks tulisan tangan kayak ginilah satu-satunya cara pengetahuan bisa bertahan. Coba bayangin para biarawan dan juru tulis dengan sabar nyalin setiap hurufnya, melestarikan karya-karya Yunani kuno dan teks-teks penting, memastikan warisan intelektual kita nggak hilang ditelan zaman. Nah, sekarang kita sampai di titik balik, mungkin yang paling besar dari semuanya. Momen ketika pengetahuan yang tadinya terkunci di biara, akhirnya dilepaskan dan menyebar ke seluruh dunia. Tapi sebelum kita ngomongin Gutenberg, penting banget nih buat dicatat kalau pencetakan udah ada di Asia berabad-abad sebelumnya. Sutra Berlian nih, yang dicetak di Tiongkok tahun 868 Masehi, adalah buku cetak tertua yang masih ada di dunia. Ini nunjukin kalau ide untuk mereproduksi teks secara mekanis itu udah berkembang di berbagai belahan dunia. Tapi yang bikin mesin cetak Gutenberg ini benar-benar revolusioner adalah kombinasi teknologinya. Dia membuat proses pencetakan jadi cepat, murah, dan bisa diproduksi massal. Dampaknya, wah luar biasa. Ini bukan lagi sekedar evolusi, ini adalah ledakan informasi yang bakal memicu revolusi di segala bidang. Coba deh renungin angka ini sebentar. Cuma dalam 50 tahun, manusia menghasilkan lebih banyak buku daripada yang udah disalin dengan tangan selama 1000 tahun sebelumnya. Bayangin kecepatannya. Ini bukan sekedar percepatan, ini perubahan total. Zaman Renaissance, Reformasi, Revolusi ilmiah, semua itu dipicu oleh ledakan pengetahuan ini. Dan mesinnya terus berputar makin kencang. Revolusi industri nambahin tenaga uap ke dalam mesin cetak yang bisa memuntahkan koran dan buku dalam jumlah yang nggak terbayangkan. Informasi nggak lagi cuma buat kaum elit, ia jadi komoditas massal yang melahirkan era baru, komunikasi massa. Nah, banjir informasi cetak ini menciptakan tantangan yang kayaknya akrab bangetnya buat kita hari ini, kelebihan informasi. Dengan begitu banyak pengetahuan di luar sana, gimana caranya orang bisa nemuin apa yang mereka butuhkan? Di tengah lautan informasi ini, muncullah seorang visioner, Paul Otlet.
Dia ini mungkin pahlawan tanpa tanda jasa paling penting dalam sejarah informasi. Dia melihat banjir data ini dan punya mimpi yang super ambisius untuk mengatur semuanya. Dan senjatanya terlihat sederhana, kartu indeks. Outlet ini mempelopori gerakan dokumentasi. Tujuannya, wah, luar biasa, menciptakan satu sistem untuk membuat katalog semua pengetahuan manusia dan mengembangkan ilmu untuk mengelola dan mengambil informasi dalam skala global. Dan disinilah jeniusnya dia kelihatan. Mimpi outlet tentang katalog universal yang saling terhubung, sebuah jaringan tautan antar kartu indeks, itu pada dasarnya adalah cikal bakal internet, tapi versi analognya. Idenya tentang menghubungkan dokumen dan membuat jaringan pengetahuan adalah fondasi konseptual yang sama persis dengan yang kita pakai buat Google dan World Wide Web hari ini. Jadi, setelah perjalanan singkat melintasi waktu ini, apa sih kesimpulan utamanya? Apa yang bisa diajarkan oleh lempengan tanah liat dan kartu indeks kepada kita tentang era digital kita? Kalau kita lihat lagi ya, polanya itu jelas banget. Setiap lompatan teknologi besar, lahirnya tulisan, munculnya kodeks, ledakan mesin cetak, dan sekarang era digital, nggak cuma mengubah cara kita menyimpan informasi, tapi juga mengubah cara kita berpikir dan hidup. Setiap langkah dibangun di atas yang sebelumnya, membawa kita ke akses instan yang kita nikmati hari ini. Dan ini membawa kita kembali ke masa kini, ke kita. Kita hidup di tengah ledakan informasi terbesar sepanjang sejarah, menciptakan data dalam jumlah yang tak terbayangkan setiap detiknya. Jadi pertanyaannya buat kita semua, jejak apa yang lagi kita tinggalkan? Ratusan tahun dari sekarang ketika sejarawan masa depan melihat kembali zaman kita, kisah apa yang akan diceritakan oleh lautan data digital kita? Terima kasih sudah bergabung dalam perjalanan ini.